Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sevan Daferdiansyah. Saya merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2023 dengan jurusan Manajemen dan Penilaian Properti. Selama berkuliah, saya aktif mengikuti berbagai organisasi untuk meningkatkan kerjasama tim, adaptasi, dan problem solving. Saya juga memiliki pengalaman mengembangkan suatu produk fashion. Barang fashionnya itu adalah jaket dalam proyek di perkuliahan, serta pernah menjalani program magang di kantor jasa penilaian publik yang menuntut saya untuk mengasah kemampuan di manajemen data, berkomunikasi, dan koordinasi tim, serta membangun hubungan dengan klien. Saat ini, saya bekerja sebagai admin operasional yang merangkap sebagai tenant relation dan listing officer di PT Pollux Property Indonesia. Ini merupakan perusahaan pertama saya, dan perusahaan tempat saya bekerja ini bergerak di bidang real estate. Selama saya bekerja, saya menghandle data hunian apartemen, handling komplain, collection, marketing terkait sewa dan jual unit, dan saya juga turut membantu untuk stok card alat tulis di kantor saya. Saya adalah pribadi yang analitis dan detail oriented, namun juga nyaman untuk bekerja di lingkungan yang dinamis, serta terbiasa berkolaborasi dengan berbagai tim. Dari pengalaman saya sebelumnya, saya telah mengembangkan kemampuan organisasi yang baik, pola pikir terkait problem solving, serta kemampuan untuk cepat beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru. Yang menurut saya merupakan kualitas penting dalam peran business development and sales. Saya juga sangat tertarik untuk dapat bergabung dengan PT Dimah Indonesia karena menurut saya perusahaan ini memiliki reputasi yang kuat dan telah berpengalaman lebih dari 60 tahun dalam mendistribusikan produk-produk premium berskala internasional. Dan karena dari itu, I'm very excited about the opportunity to work with global brands like Queen, Smirnoff Ice, Pokka, and Evian, and to contribute in driving strategic growth and market expansion. Selain itu, program pengembangan karir yang ditawarkan oleh PT Dimah Indonesia sebagai Business Development Trainee sangat sesuai dengan tujuan profesional saya. I see it as a great platform to learn from the best, gain hands-on experience, and grow within a company that values innovation, collaboration, and professionalism. Saya sangat percaya bahwa dengan latar belakang yang saya miliki dan semangat belajar, saya dapat memberikan kontribusi yang positif dan dapat berkembang bersama tim Dimah Indonesia. Plan saya setelah bergabung di PT Dimah Indonesia, besar harapan saya untuk bisa belajar banyak dari lingkungan kerja yang profesional dan tim yang sudah jauh berpengalaman. Saya ingin sekali dapat pengalaman langsung di lapangan, terutama dalam hal analisis pasar, pendekatan ke pelanggan, dan bagaimana membangun relasi bisnis yang kuat. Dari program trainee ini, saya berharap bisa membentuk dasar yang solid untuk karir saya di bidang business development and sales. Dalam jangka panjang, saya ingin terus berkembang di perusahaan ini step by step sampai bisa dipercaya untuk handle sebuah proyek yang besar atau bahkan memimpin tim saya sendiri. Saya juga ingin jadi bagian dari tim yang kompak dan bisa saling support, karena menurut saya kerja bareng orang-orang yang positif dan punya semangat belajar itu bisa bantu kita untuk berkembang juga. Intinya, saya siap bekerja keras, terus belajar, dan tumbuh bareng PT Dimah Indonesia. Ya, sekarang adalah bagian kedua, yaitu market survey. Dari analisis yang telah saya lakukan dari website Dimah Indonesia, di sini untuk fokusnya adalah PT Dimah ini fokus untuk distribusi dan pengembangan produk-produk premium di Indonesia. Untuk produknya itu mencakup minuman beralkohol, non-alkohol, makanan ringan, dan makanan berat. Untuk merek-mereknya, untuk yang minuman beralkohol itu ada bir yang ready to drink, itu ada dari Queens dan dari Smirnoff. Terus untuk spiritnya ada Gilbey's, vodka, gin, dan distiller. Terus untuk liquornya ada cukup banyak untuk variasi liquornya. Untuk dari sisi wine, ini ada
dua produk, ada yang dari produk lokal dan ada dari produk impor. Untuk dari produk impornya itu ada dari negara Argentina, ada dari negara Australia, Austria, Chile, dan Perancis. Untuk minuman non alkoholnya ini ada ada jenis dari Poca, merek Poca, ada dari teh harum, teh sejuk, dan Ionesia. Kalau untuk makanan ringannya dan biskuit itu ada dari wafer. Ini juga cukup banyak untuk variannya. Ada juga dari Mary, terus ada dari saset, minuman saset. Nah, makanan saset ya. Untuk makanan ringan dan biskuitnya ini ada wafer, ada Mary, ada saset, ada cookies, sandwich, dan crackers. Dan untuk makanan beratnya ada Pezzo Indonesia yang menjual pizza. Untuk fokus utama dari Dima Indonesia itu pertama adalah distribusi produk premium. Dima Indonesia berfokus pada distribusi dan pemasaran produk-produk premium dari dalam dan luar negeri. Untuk fokus mereka ini adalah menjangkau pasar menengah ke atas dari produk yang premium yang memiliki kualitas yang baik juga. Untuk yang kedua ada kemitraan strategis dan merek global. Jadi Dima Indonesia menjalin kemitraan jangka panjang dengan brand-brand internasional yang terkenal. Mereka bukan jadi Dima ini bukan sebagai distributor saja, tetapi juga sebagai brand guardian yang bertanggung jawab atas pengembangan merek di pasar Indonesia. Untuk yang ketiga ada jaringan distribusi yang kuat. Untuk sistem distribusi nasional mencakup di banyak wilayah, ada di kalau nggak salah tadi di sekitar 77 daerah di Indonesia. Fokus ini untuk memungkinkan mengelola rantai pasok dari gudang ke retail, menjangkau pasar tradisional, modern, dan on-trade atau bar, kafe, dan restoran. Untuk yang keempat ada bisnis yang terintegrasi. Dima Indonesia ini nggak hanya fokus ke distribusi, tapi juga untuk mengembangkan bisnis dari hulu ke hilir. Yang dimaksud dari hulu ke hilir ini adalah produksi dan manufaktur lokal untuk beberapa produk, untuk impor produk internasional, retail, dan layanan langsung ke pelanggan. Untuk yang kelima ini ada inovasi dan adaptasi terhadap tren pasar. Jadi Dima Indonesia juga aktif melakukan inovasi dan adaptasi dengan tren pasar seperti memperluas kategori produk dari yang produk minuman beralkohol, non alkohol, terus ada makanan juga, ada makanan ringan dan ada makanan beratnya. Dima Indonesia juga menerapkan teknologi dalam sistem distribusi dan pemasaran dan menjaga kualitas layanan terhadap pelanggan dan mitra bisnisnya. Jadi untuk kesimpulannya, fokus dari Dima Indonesia adalah untuk membangun dan mengembangkan jaringan distribusi yang efisien, menjalin kemitraan dengan merek premium global, serta menciptakan nilai tambah melalui sistem bisnis yang terintegrasi. Dengan orientasi pada pertumbuhan jangka panjang dan kualitas, Dima Indonesia memposisikan diri sebagai pemimpin dalam pasar produk premium di Indonesia. Berikut dari analisis yang telah saya rangkum. Kalau ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih semuanya.